Selamat siang, Pak. Apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Pak. Kira-kira ada yang bisa dibantu, Pak? Iya, Pak. Saya sebenarnya ingin cerita sama Bapak. Mana tahu Bapak nanti punya solusinya. Memangnya Bapak mau cerita tentang apa, Pak? Makanya sampai seserius ini Bapak datang menghampiri saya. Apa ada masalah? Atau ada tujuan lain yang ingin Bapak sampaikan? Iya, Pak. Sebenarnya saya belum memahami bagaimana cara mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, Pak. Makanya saya mau bertanya lagi sama Bapak. Oh, begitu ya, Pak. Berarti tujuan Bapak mau berdiskusi adalah untuk mengetahui cara mengembangkan perangkat pembelajaran ya. Kalau boleh tahu, apa kira-kira tolak ukur keberhasilan dari pertemuan kita ini nantinya, Pak? Nanti kalau saya sudah tahu mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, maka saya akan lebih mandiri, Pak, dalam membuat perangkat seperti merumuskan tujuan pembelajaran dan membuat alur tujuan pembelajaran dan juga membuat modul ajar. Karena selama ini, Pak, perangkat yang saya pakai punya orang yang saya ambil dari aplikasi PMM, Pak. Selanjutnya, saya juga akan lebih memahami cara mengembangkan perangkat asesmen atau penilaian, Pak. Oke. Nah, sekarang saya sudah memahami apa yang menjadi tujuan Bapak datang sama saya. Saya mau bertanya sama Bapak, kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Karena ini untuk mengembangkan diri seorang guru secara berkelanjutan, jadi saya masih memiliki kesempatan untuk belajar, memahami bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, Pak. Dalam hal ini, saya bisa bertanya dan belajar sama Bapak sebagai seorang guru yang lebih mahir dan mengetahui tentang pengembangan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, Pak. Oh iya Pak, saya senang mendengar semangat Bapak dalam hal belajar. Tentu ini sangat menunjang kinerja kita dalam mengembangkan dan menjalankan profesi kita sebagai guru. Menurut Bapak, dari angka 1 sampai 10, di manakah posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan Bapak dalam hal pengembangan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka? Kalau aku sendiri ya, Pak, karena masih sangat jauh keterampilanku dalam mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Posisi saya masih di angka 6, Pak. Selama ini juga saya hanya mengambil perangkat pembelajaran orang lain dari aplikasi PMM. Dan saya belum bisa membuat sendiri, Pak. Oke. Nah, apa kekuatan yang Bapak miliki dalam mencapai tujuan Bapak? Karena dengan kekuatan yang kita miliki, Pak, itu bisa menjadi modal kita dalam mencapai tujuan tersebut. Kekuatan yang saya miliki dalam mencapai satu-satunya saya memiliki motivasi yang tinggi dalam mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka agar nantinya saya bisa mandiri, Pak. Oke. Selanjutnya, apa kira-kira peluang yang bisa Bapak ambil? Kalau peluang yang bisa saya ambil, Pak, yaitu saya bisa menjadikan contoh-contoh yang ada di PMM sebagai referensi saya. Dan juga bisa bertanya kepada Bapak secara langsung jika ada sesuatu hal yang belum saya pahami, Pak. Oke, Pak. Dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, jika kita belum terampil, kita bisa menjadikan contoh yang ada di aplikasi PMM sebagai referensi ya Pak. Tapi kita juga harus menggunakan teknik ATM Pak, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Yang artinya kita tidak boleh berpatokan penuh pada perangkat yang kita ambil dari aplikasi PMM. Karena bisa saja berbeda kondisi lingkungan sekolah,
baik peserta didiknya maupun sarana dan prasarana pendukungnya, Pak. Terkadang kita menggunakan bahan orang lain yang sudah tinggi materinya, Pak. Padahal siswa kita masih di tahap berkembang. Bagusnya, memang kita bisa mengembangkan dan membuat perangkat yang sesuai dengan kondisi siswa kita, Pak. Nah, kalau boleh tahu, apa kendala yang Bapak hadapi dalam mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, Pak? Waktu Bapak mengadakan sosialisasi di sekolah kami tentang perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka, saya masih bingung Pak tentang cara merumuskan atau menganalisis tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Saya bingung Pak dengan kalimat capaian pembelajaran yang begitu panjang, sehingga saya kurang tahu materi apa yang harus dipelajari di capaian pembelajaran tersebut. Padahal di kurikulum 2013 Pak, semuanya sudah jelas apa materinya yang akan kita ajarkan berdasarkan kompetensi dasar. Saya juga belum bisa memahami cara menurunkan indikator kriteria tujuan pembelajaran menggunakan KKO taksonomi Bloom. Oke, Pak. Dari penjelasan Bapak itu, saya sudah tahu bahwa masalah utama Bapak ini adalah menganalisis capaian pembelajaran, ya Pak, menjadi tujuan pembelajaran. Apa saja kira-kira muatan materi yang diajarkan di capaian pembelajaran itu, kemudian kurang memahami kata kerja operasional atau KKO taksonomi Bloom, yang dimana KKO ini menjadi dasar kita mengembangkan perangkat pembelajaran adalah berdasarkan hasil analisis capaian pembelajaran yang diturunkan dan disusun dalam bentuk alur tujuan pembelajaran atau yang sering kita sebut sebagai ATP, ya Pak. Selanjutnya, kita juga harus bisa merumuskan indikator kriteria tujuan pembelajaran sebagai bentuk wujud keberhasilan dari materi yang kita ajarkan. Nah, menurut Bapak, apa kira-kira solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, Pak, saya bisa menjadikan contoh-contoh yang ada di aplikasi PMM sebagai referensi saya, Pak. Saya juga akan membandingkan contoh alur tujuan pembelajaran yang ada di PMM untuk mengetahui secara detail rumusan materi pelajaran yang ada pada capaian pembelajaran. Saya juga akan membandingkan materi tersebut yang ada pada buku elektronik dan juga yang ada di modul ajar. Sehingga saya akan menyesuaikan mana kira-kira materi yang akan diajarkan sesuai dengan capaian pembelajaran tersebut. Iya, benar, Pak. Nah, referensi kita dalam mengajar itu adalah capaian pembelajaran, Pak. Kalau di kurikulum 2013 itu adalah KD atau kompetensi dasar. Bukan buku teks atau modul orang lain. Karena terkadang buku teks itu tidak memuat semua komponen sub-elemen materi yang ada pada capaian pembelajaran, Pak. Tapi terkadang ada juga buku yang sudah sesuai dengan sub-elemen materi pada capaian pembelajaran. Intinya, Pak, kalaupun ada referensi kita dalam mengajar yang kita dapatkan dari media apapun itu, kita tetap harus menyesuaikan dengan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Nah, apa rencana Bapak selanjutnya dalam mencapai tujuan Bapak tersebut? Nah, rencana saya selanjutnya, Pak, yaitu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang sama, Pak, yang ada di sekolah kita untuk mendiskusikan cara merumuskan tujuan pembelajaran dan juga membahas muatan materi yang terdapat dalam capaian pembelajaran. Selanjutnya, bersama rekan sejawat, saya mulai berlatih untuk menurunkan tujuan pembelajaran menjadi indikator kriteria tujuan pembelajaran. Setelah itu baru mulai membuat modul ajar, Pak. Baik, Pak.
hal yang Bapak katakan itu sangat tepat. Kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya guru yang satu mata pelajaran, Pak. Bapak bisa berdiskusi dan membahas materi yang termuat pada capaian pembelajaran. Karena pada umumnya, Pak, Bapaklah yang paling tahu menerjemahkan atau menurunkan capaian pembelajaran tersebut, materi apa saja yang termuat di sana. Bapak juga bisa membandingkan dengan kurikulum 2013. Kira-kira waktu Bapak menggunakan kurikulum 2013, apa saja materi yang Bapak ajarkan sebelumnya? Apakah ada kesesuaian atau tidak? Nah, berdasarkan penjelasan Bapak tadi, bahwa untuk mencapai tujuan Bapak, Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya guru satu mata pelajaran. Kira-kira berapa lama jangka waktu yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Mungkin untuk hal yang paling mendasar dulu ya Pak, seperti merumuskan tujuan pembelajaran dan membuat alur tujuan pembelajaran, kurang lebih waktu yang saya butuhkan itu 1 bulan Pak. Karena seperti yang Bapak tahu, masih banyak kesibukan lain yang harus dikerjakan ke depannya. Oke Pak, ya. Betul yang Bapak bilang, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak tersebut? Nah, tentunya saya bisa secara mandiri membuat dan mengembangkan tujuan pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang disusun dalam alur tujuan pembelajaran. Saya bisa membuat dan mengembangkan modul ajar juga, Pak. Oke. Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi gangguan nanti jika seandainya ada tiba-tiba gangguan yang datang, Pak? Jika seandainya ada gangguan yang datang, saya akan tetap tenang dan tetap fokus pada tujuan saya, Pak, biar itu bisa saya selesaikan nanti, Pak. Oke. Selanjutnya, Pak, apa kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak? Saya akan konsisten dalam belajar mengembangkan perangkat pembelajaran sampai saya mampu, Pak. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lebih berpengalaman. Iya, Pak. Nah, siapa yang dapat membantu Bapak kira-kira dalam menjaga komitmen tersebut? Yang bisa membantu saya, Pak, itu adalah rekan sejawat dan saya sendiri juga, Pak. Karena saya butuh bantuan dari rekan sejawat. Seperti yang saya bilang sebelum, bahwa rekan yang lebih berpengalaman dan terampil akan saya jadikan partner bertanya nantinya. Dan yang tidak kalah penting adalah konsistensi diri saya sendiri, Pak. Ya, baik, Pak. Setelah melakukan diskusi dari awal sampai saat ini, Pak, saya melihat bahwa Bapak sudah menemukan solusi yang tepat yang akan Bapak gunakan untuk mencapai tujuan Bapak. Saya yakin dengan strategi yang Bapak buat, apa yang menjadi tujuan Bapak akan tercapai, Pak. Iya, Pak. Terima kasih atas motivasinya, Pak. Setelah berdiskusi dengan Bapak, saya merasa beban saya selama ini menjadi hilang. Karena pencerahan-pencerahan dari Bapak sangat membantu saya dalam menemukan ide dan strategi. Sekali lagi, Pak, terima kasih atas waktunya saat ini, Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Pak, ya. Sama seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa yang sudah berjalan dengan baik itu yang kita lakukan setelah percakapan dengan menggunakan alur tirta, itu di sana kita sudah menerapkan yang namanya tahapan-tahapan alur tirta, itu mulai dari seperti yang kita tahu itu ada tujuan umum,
di sana sudah dimuatkan tadi percakapan apa yang menjadi tujuan umum dari pembicaraan kita yang kita lakukan tadi, seperti yang sudah kita praktekkan Pak, Bapak tadi sebagai coach dan aku coachnya dan begitu pun sebaliknya. Nah selanjutnya juga tadi di sana sudah dimuatkan juga tadi mengenai identifikasi dari masalah yang dihadapi oleh si coach C. Nah, selanjutnya juga pada percakapan tadi juga sudah termuat itu rencana aksi, yaitu rencana aksi ini merupakan hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari si coach tadi. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Artinya di sini pada tanggung jawab ini kita bertanya kepada si coach apa komitmen yang akan dia komitmennya untuk mencapai tujuan dari si coach tadi. Nah, itulah menurutku yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dan selain itu Pak, artinya kita tadi sudah melakukan percakapan dua arah yang efektif, di mana antara coach dan coach sudah saling memberikan jawaban atas atau reaksi atas pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan tadi. Baru selanjutnya apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Nah, sama dengan yang Bapak jelaskan juga tadi, di sini Pak saya sebagai misalnya kalau nanti seandainya saya berperan sebagai coach kepada atau memperhatikan coach dengan alur tirta kepada rekan sejawat di sekolah mungkin akan kewalahan dalam menentukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat atau yang dapat mengundang si coach untuk berpikir lebih kritis lagi. Nah, mungkin seperti yang kita tahu pada percakapan alur cerita ini, kita sebagai coach tidak langsung dan tidak langsung memberikan solusi dari permasalahan dari si coach, tetapi kita memancing si coach agar dia bisa menemukan sendiri apa yang menjadi solusi dari permasalahannya gitu. Jadi berdasarkan pertanyaan berbobot lah nanti maka hal ini bisa terjadi. Nah sementara saya pribadi pun Pak masih belum karena belum terbiasa mempraktikkan coaching dengan alur cerita ini, jadi belum mungkin juga nanti kedepannya belum sanggup untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, itu dia yang masih perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan. Intinya nanti mungkin kalau kita sudah terbiasa mempraktikkan ini, maka kita akan terbiasa untuk menerapkan atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot saat kita melakukan coaching. Nah, selanjutnya yang ketiga Pak, apa yang kita lakukan agar tetap presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesudah coaching. Nah, kita tahu Pak kalau masalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki coach dalam praktek coaching itu adalah kehadiran penuh atau presence, di mana pengertian dari kehadiran penuh ini artinya kita sebagai pendengar mampu hadir utuh bagi si coach atau dalam coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati kita selaras saat sedang melakukan percakapan dengan mitra kita ya, dalam hal ini si coach. Nah, artinya hati kita di sana, pikiran kita di sana, dan juga badan kita di sana. Jangan nanti ketika kita misalnya melakukan praktek coaching, badan kita di sana tapi pikiran kita entah kemana-mana, sehingga nanti ketika si mitra bercerita tentang keluh kesahnya, kita tidak mendengar dengan sadar gitu. Jadi kita akhirnya kurang menyimak dan kurang memahami apa yang dialami oleh si mitra kita. Jadi di sini maksudnya kita itu harus bisa hadir di sana pada saat kita melakukan percakapan, baik itu badan kita, pikiran kita, dan juga hati itu harus selaras. Sehingga nanti selain itu juga kita harus bisa mendengar dengan rasa gitu Pak. Yang artinya kan rasa ini kan akronim dari receive,
appreciate us dan artinya ini merangkum apa yang kita tangkap gitu. Jadi kita menerima apa yang diceritakan oleh si mitra, baru kita apresiasi, baru juga kita ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam, dan juga kita rangkum apa yang sudah kita tangkap berdasarkan dari cerita dari si mitra. Nah, untuk yang keempat, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Ya, sama seperti ini Pak. Kalau coaching ini kan artinya si coach dalam hal ini curhat ya, atau bercerita ketika dia punya masalah atau misalnya ingin refleksi diri. Jadi apa yang menjadi beban atau apa yang tersimpan di dalam hati si coach itu tersalurkan, di mana selama ini itu menjadi beban tersendiri baginya. Mungkin setelah melakukan percakapan atau melakukan coaching dengan alur cerita, maka apa yang menjadi beban si coach itu bisa berkurang ya, bisa berkurang, atau mungkin juga bisa terselesaikan, sehingga dia merasa lega sebagai coach ketika kita di coaching berdasarkan saran-saran dan juga motivasi dari si coach. Jadi itu mungkin itu saja mungkin refleksi dari saya Pak Musa untuk praktik coaching dengan menggunakan alur cerita. Jika ada kekurangan dan kelemahan, saya mohon maaf Pak. Baik Oke Pak. Pak Musa. Iya. Jadi sudah pas ya Pak. Juga saya sudah kasih tadi waktu di sini sudah kurang lebih 42 menit. 42 menit sudah kita terapkan praktik coaching ini, yang mana tadi praktik coachingnya ada 30 menit, kemudian untuk refleksi ada 10 menit, jadi sudah pas, bahkan lebih sekitar 2 menit. Oke. Oke.